Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan luar biasa ya, dalam keadaan sehat semua. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, meskipun Bapak Ibu sudah kenal, jadi saya akan memperkenalkan diri kembali ya. Nama saya adalah Yosef Nugraha, CGP Angkatan 8 dari Sekolah SD Regina Pacis Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mendefinisikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Modul ini berisi tentang budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita diseminasikan pada kesempatan hari ini, dan juga bisa kita diseminasikan kepada Bapak Ibu guru, dan bisa juga kita praktekkan kepada para peserta didik di sekolah kita. Lalu apa saja budaya positif yang bisa disebarkan kepada anak-anak dan juga kepada rekan guru yang lain? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita sudah tahu bahwa untuk tahun ajaran ini, sekolah kita di tahun ajaran 2023-2024 itu menerapkan kurikulum merdeka dengan paradigma yang baru. Selanjutnya adalah mengenai disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penanganan masalah-masalah anak dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Yang pertama adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kemudian selanjutnya mengenai miskonsepsi makna kontrol menurut Dr. William Glasser berdasarkan kontrol teori kontrol, di mana di sini digambarkan bahwa adanya ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa ini disebut dengan ilusi? Ilusi di sini kita mengharapkan bahwa segala sesuatu itu harus terjadi, tetapi pada kenyataannya tidak semua itu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah mengenai ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Kadang-kala kita memaksakan murid untuk melakukan ini, melakukan itu, tetapi kadang-kadang murid itu tidak mau. Nah, ketika pada saat murid itu tidak mau melaksanakan, pasti apa yang kita inginkan itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini dijelaskan bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk sebuah kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid dapat mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau menolak
saat itulah tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di tahap ini murid pasti akan, ketika dia sadar buat apa, pasti murid itu pasti akan menolak. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sebagai guru ini sering menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid, menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan hal itu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, terutama guru, percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya sehingga dapat berbuat sesuatu hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Selanjutnya, ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau pendekatan teori kontrol itu yang tadi sudah saya singgung sebelumnya. Menurut Stephen R. Covey, bila ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, yang harus kita lakukan adalah mengubah sikap dan perilaku kita sendiri. Jadi sebelum kita mengubah perilaku anak, yang harus kita lakukan adalah kita juga harus introspeksi diri sendiri. Kita juga harus mengubah perilaku kita sendiri sehingga kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan? Yang pertama adalah yang disebut dengan stimulus respon ini adalah realitas di mana yang pertama, realitasnya kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol disebutkan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi semua orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol disebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol sebenarnya bukan orang lain yang bisa menguasai diri kita, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa menguasai diri kita. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol disebutkan bahwa Anda atau saya tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi disebutkan bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri, mengontrol saya berarti diri sendiri. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di dalam teori kontrol disebutkan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol menyebutkan bahwa model berpikir menang dan selalu menang. Jika kita mendengar kata disiplin, itu tentu saja di benak kita itu akan terlintas pikiran bahwa disiplin itu adalah sesuatu tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Kata disiplin sering juga dihubung-hubungkan dengan yang disebut dengan hukuman, padahal sebenarnya sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, tetapi di sini salah satu alternatif
alternatif terakhir, atau kalau tidak perlu sekali, itu kita tidak memberikan hukuman. Dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain agar mencapai sebuah kata yang disebut dengan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata yang tidak nyaman. Sebagai seorang pendidik, sebenarnya tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya di sini bahwa kedisiplinan itu sebaiknya ditumbuhkan dari dalam diri kita masing-masing, dalam diri anak sendiri. Jadi sebaiknya dari disiplin itu jika dihubungkan dengan hukuman, sebaiknya tidak kita memberikan hukuman, tetapi lebih baik kepada penyadaran diri anak tersebut sehingga anak ini bisa menjadi disiplin. Lalu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik agar bisa disiplin tanpa mendapatkan hukuman dan imbalan atau penghargaan. Saya sendiri sebagai guru kadang-kadang mengenai hukuman dan reward ini biasanya di dalam kelas saya pun melakukan seperti itu. Tetapi dengan adanya disiplin positif ini saya disadarkan ketika saya memberikan hukuman itu sebenarnya kurang baik. Kemudian ketika kita memberikan reward atau penghargaan itu juga kurang baik jika dilakukan secara terus-menerus, karena yang disebut disiplin positif ini lahirnya dari dalam diri sendiri. Jadi kita berusaha sebisa mungkin disiplin ini bisa ditumbuhkan dari dalam diri kita, dari dalam diri anak-anak. Lalu nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya mengambil dari tiga jenis disiplin nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah saya ambil dari profil pelajaran Pancasila. Nilai kedisiplinnya, nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, dan bernalar kritis. Kemudian saya mengambil juga dari Ibo Primary Years Program, yaitu nilai kebajikannya itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, kreativitas, kerjasama, dan lain-lain. Kemudian dari yang ketiga ini nilai kebajikan apa? Yang pertama empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan toleransi. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, setiap orang, setiap manusia ini memiliki kebutuhannya masing-masing yang harus kita penuhi. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa, tentu saja anak-anak juga harus dipenuhi semua kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan untuk dapat bertahan hidup itu terdiri dari apa saja? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terdiri dari rasa diterima, kemudian dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok.
Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Yang pertama terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Selanjutnya adalah kebebasan, di mana setiap orang itu ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arahnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Ini yang mungkin banyak terjadi pada anak-anak, di mana anak-anak itu rata-rata memiliki kebutuhan dasarnya yaitu tentang kesenangan. Mereka ingin bermain, mereka ingin tertawa, mereka ingin senang. Begitu juga ketika di kelas. Jadi yang mereka inginkan itu adalah bermain, humor, tertawa, sehingga kadang-kadang kita menemukan anak-anak itu ketika waktunya belajar, tetapi yang dilakukan anak-anak itu bermain. Kenapa? Karena kebutuhan mereka yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan, itu mereka harus terpenuhi juga. Selanjutnya, apa motivasi perilaku dari manusia? Yang pertama, motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, ini ada 3 istilah. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga ini adalah restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini sifatnya biasanya tidak terencana dan tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, itu sifatnya satu arah. Dan yang ketiga, berupa hukuman fisik dan psikis. Ini biasanya yang sering guru lakukan di kelas, yaitu ketika anak melakukan pelanggaran ataupun lain-lain, biasanya guru memberikan hukuman. Hukumannya biasanya seperti ini. Selanjutnya yang kedua, sifat dari konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid ini tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah sikap guru di sini hanya untuk memonitor muridnya saja. Kemudian yang ketiga ini adalah yang disebut dengan restitusi, bagaimana proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Ini yang diharapkan Bapak Ibu guru ini bisa bukan lagi hukuman atau konsekuensi, tetapi kita mulai berubah menjadi restitusi, di mana yang disebut restitusi adalah terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya ketika terlambat, kita bertanya kepada anak untuk besok bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi. Jadi kita berkolaborasi supaya kesalahan yang sudah anak lakukan ini bisa tidak terulang lagi, tetapi dari solusinya itu dari anak itu sendiri. Selanjutnya, ini mari Bapak Ibu kita refleksikan bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru, di mana ada 5 posisi kita, di mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini yang diharapkan adalah kita sebagai guru ini mencapai posisi sebagai manajer. Karena kalau saya membaca 5 posisi kontrol dulu, biasanya saya hanya masih berada di posisi 1 dan 2. Yang pertama biasanya saya menghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah anak. Nah, tetapi
di sini yang diharapkan ini kita bisa mencapai posisi sebagai manajer. Yang pertama, mari kita Bapak Ibu guru amati, saya memiliki sebuah kasus di sini di mana ketika upacara bendera ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Berkaitan dengan posisi guru, di sini saya akan menggambarkan bagaimana 5 posisi guru itu, bagaimana penanganannya ketika murid melakukan pelanggaran dan guru cara menanganinya. Yang pertama adalah sebagai kontrol, sebagai posisi guru sebagai penghukum. Apa yang akan dilakukan guru? Yang dilakukan guru ini adalah memberikan hukuman dengan cara silakan anak-anak hormat bendera selama 1 jam. Nah, di sini berarti posisi kita itu masih sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ketika guru yang kedua di posisi kedua ini, guru akan memberikan kata-kata kepada anaknya, kepada anak murid tersebut, sehingga muridnya itu akan merasa bahwa dia itu bersalah. Dengan cara apa? Guru itu mengatakan bahwa berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi ketika guru ini mengatakan Bapak kecewa dengan kamu, berarti posisi kita itu sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid kita. Kemudian yang ketiga, sebagai posisi guru sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini digambarkan bagaimana si guru ini dijelaskan mengatakan seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Nah, di sini posisi guru sebagai teman. Jadi guru itu tidak memberikan apapun. Jadi hanya mengajak ngobrol. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti besok jangan melakukan lagi. Nah, kadang-kadang memang posisi saya di sini, kalau saya melihat 5 kontrol guru, biasanya kadang sebagai teman juga. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti besok kamu jangan melakukan lagi ya. Nah, berarti ketika kita melakukan hal itu, berarti kita berada dalam posisi sebagai teman. Selanjutnya, yang dilakukan guru ketika guru ini berada dalam posisi pemantau, guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu gak konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya, kedai, seragam, dan jangan diulangi lagi. Nah, posisi di sini guru itu hanya memantau saja, kemudian guru memberikan solusinya. Sana beli atribut, minggu depan ketika upacara sudah tidak lagi mengulangi lagi, atau artinya minggu depan itu sudah yaitu anaknya berarti sudah beli atribut, minggu depan diharapkan sudah tidak mengulangi lagi. Selanjutnya yang diharapkan di sini, kita sebagai guru ini sebagai posisi manajer. Lalu ketika sebagai dalam posisi manajer, yang dilakukan guru ini berkata, apa kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, di sini di dalam posisi manajer ini, guru ini menggali dulu apa saja kesalahannya. Setelah itu guru ini berkolaborasi dengan murid sehingga solusinya itu bukan dari guru, tetapi solusinya itu dari diri murid sendiri. Misalnya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membeli atribut. Nah, beda dengan posisi tadi sebagai pemantau. Kalau pemantau, guru yang memberikan solusi, tetapi dalam manajer, posisi manajer ini yang memberikan solusi itu adalah guru itu siswa itu sendiri. Dia bisa menggali ketika dia tidak memakai atribut lengkap, apa yang harus dia lakukan? Ya berarti dia pun harus mencari solusi sendiri, entah itu membeli atribut, entah itu meminjam, entah itu berbicara kepada orang tuanya, lapor dan lain-lain.
ulangi lagi nih, nanti setelah ini saya ada pertanyaan. Jadi nanti saya akan menampilkan. Jadi kata-kata tadi yang disampaikan oleh guru, lalu Bapak Ibu tebak ya posisi apa nanti yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama adalah posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu tidak mengerjakan PR, berarti itu posisi apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengatakan Bapak kecewa, Ibu kecewa, berarti itu membuat anak itu merasa bersalah. Aduh, saya salah ya, maafkan saya Bapak Ibu. Nah, berarti kita berada di dalam posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kiranya posisi apa nih? Dari 5 peran guru, kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kiranya apa ya? Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sebagai penghukum, guru itu menghukum murid tersebut. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu, kita itu berada di dalam posisi manajer, tetapi memang ini sulit ya. Jadi apalagi ketika betul sekali melihat situasi, ketika kita kan di dalam kelas, kadang-kadang untuk mencapai posisi manajer ini agak sedikit sulit karena situasi yang tidak mendukung, apalagi yang melakukan kesalahan anak itu lagi. Bagaimana kita bisa posisi manajer? Tetapi memang yang diharapkan di sini adalah kita sebagai guru ini berada di dalam posisi manajer. Selanjutnya, ayo anak-anak lakukan demi Bapak Ibu ya. Tolong dong lakukan. Sebagai apa? Sebagai teman. Jadi yang dilakukan guru ketika guru mengatakan seperti ini, berarti posisi kita sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan dapat nilai. Kira-kira apa kawan? Terima kasih kawan. Kita lihat. Tepuk tangan luar biasa. Ya, jadi ketika kita mengatakan seperti itu, berarti kita berada di dalam posisi pemantau. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama seperti kesepakatan kelas. Ya, mengapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa disebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, terima kasih Bu Ella. Jadi betul sekali, keyakinan kelas ini diharapkan bahwa yang disebut keyakinan kelas ya dibuat oleh siswa sendiri, diyakini oleh siswa sendiri, dan siswa itu bisa melaksanakan sendiri. Jadi istilahnya betul sekali tadi yang disampaikan oleh Ibu Ella. Kalau misalnya peraturan itu kan tadi dibuat oleh satu orang. Kalau yang disebut keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh satu orang, tetapi bersama-sama antara guru dan siswa. Keyakinan kelas ini adalah
salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Yang saya lakukan ini berkaitan dengan apa yang sudah saya pelajari di dalam modul 1.4, bahwa modul 1.4 ini saya harus mendesignasikan kepada Bapak Ibu guru, dan juga saya harus mempraktekkan kepada anak-anak di kelas. Yang sudah saya praktekkan adalah seperti ini. Yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah guru mengingatkan kembali peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Jadi saya mengingatkan kembali anak-anak, tata tertib sekolah ini seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Lalu yang saya lakukan kedua ini adalah saya membagi kelompok di dalam diskusi. Jadi nanti siswa itu mendiskusikan di dalam kelompoknya keyakinan kelas apa yang mereka buat di dalam kelompok itu. Kemudian setelah itu saya membagikan kertas post-it untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang disepakati di dalam kelompok tersebut. Lalu siswa kemudian berdiskusi dalam kelompok kecil dan menuliskan kesepakatan kelas yang sudah disepakati di dalam kelompok kecil mereka. Selanjutnya perwakilan kelompok menempelkan kertas post-it itu di tempat yang telah disediakan. Lalu guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting dan bisa diterapkan di kelas. Selanjutnya adalah mengubah keyakinan kelas ini menjadi kalimat positif. Jadi yang dibuat di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak lagi menggunakan kata-kata yang negatif. Jangan, tidak, itu tidak digunakan lagi. Tetapi jika masih ada keyakinan kelas yang dibuat anak-anak dalam kata-kata yang negatif atau ada kata jangan, maka diubah menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah itu saya cross check lagi, betul nggak ini dibuat oleh kalian? Betul tidak ini dibuat bersama-sama? Jadi saya mengecek kembali keyakinan kelas itu. Lalu yang terakhir, untuk memperjelas keyakinan kelas ini, saya kemudian meminta siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi tidak hanya secara lisan, jadi ada bentuk tertulisnya, yaitu dengan mereka menandatangani kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Jadi ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas 6E. Jadi siswa itu, setiap siswa harus menandatangani, karena ketika siswa sudah menandatangani, ketika mereka membaca, oh mereka tahu mereka itu adalah yang dibuat mereka sendiri. Jadi diharapkan dengan kesepakatan kelas ini mereka bisa menyadari sendiri tentang kesepakatan itu. Jika misalnya tidak ada guru atau belum ada guru, mereka sudah tertib karena itulah yang disepakati oleh mereka sendiri. Selanjutnya itu adalah tentang segitiga restitusi. Nah, seperti Bapak Ibu tadi ingat, yang disebut restitusi kan kita mengingat tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi. Ini yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi itu apa? Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini dilakukan ketika menangani kasus-kasus. Misalnya saya pernah mencoba menggunakan segitiga restitusi ini untuk menangani kasus yang pertama, itu ketika anak terlambat, dan yang kedua adalah ketika ada anak yang mencontek. Jadi saya mencoba untuk menangani kasus tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari tahapan yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah dengan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan
adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya adalah dengan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Lalu bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Bisa kita lakukan dengan berkata seperti ini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tahapan yang pertama dilakukan guru adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan mereka. Kita menstabilkan identitas murid, atau kita mungkin istilahnya menstabilkan emosi mereka dulu. Jadi ketika mereka bersalah, ketika mereka melakukan kesalahan, kita jangan langsung menyalahkan murid tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana di dalam validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dan akan memperbaiki hubungan dengan muridnya. Jadi mungkin secara sederhana, validasi tindakan yang salah ini, guru setelah proses yang tadi yang pertama, guru ini menanyakan betul tidak seperti itu, atau istilahnya meng-cross check kembali apakah betul yang sudah kamu lakukan. Kemudian meng-cross check kembali kesalahan mereka itu betul atau tidak. Kadang-kadang kita menerima laporan tetapi tidak meng-cross check kembali. Jadi di tahap yang kedua ini adalah guru ini harus memvalidasi betul atau tidak. Validasi tindakan yang salah ini dibuktikan bisa kita lakukan dengan apa? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya adalah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan, di mana murid akan memberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Nah, menanyakan keyakinan ini bisa kita lakukan dengan satu, apakah mohon maaf tadi sepertinya saya salah dulu, yaitu tentang yang validasi tindakan yang yaitu dengan menanyakan keyakinan di sini. Pembuktiannya dengan cara apa? Si guru itu harus menanyakan keyakinan. Yang disebut keyakinan di sini bisa keyakinan kelas, kemudian keyakinan yang lainnya. Ini dibuktikan dengan apa? Kita bisa mempraktekannya dengan cara mengatakan bahwa apakah keyakinan kelas kita. Jadi mengingatkan kepada murid tentang keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Yang kedua adalah tentang nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di tahapan segitiga restitusi yang terakhir ini adalah guru meyakinkan bahwa solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh murid
itu solusi penanganannya itu dari diri murid itu sendiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ketika penyampaian materi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian mohon maaf juga jika ada hal yang kurang baik dari saya. Intinya adalah mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kemudian apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini saya diseminasikan kepada Bapak Ibu, dan juga saya berusaha untuk mempraktekannya juga di dalam kelas. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Saya ingin menyapa lagi ya. Selamat pagi semuanya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus kita yakini di kelas 6E ini ya. Kita kan sekarang di kelas 6E ya. Nah, keyakinan kelas itu sama seperti kita membuat kesepakatan kelas. Kita yakini, kita sepakati apa saja yang ada di kelas 6E ini. Lalu dari mana nih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini kita buat dari tata tertib yang ada di sekolah. Waktu itu Pak Yosef sudah membagikan tata tertib sekolah dan bentuknya berupa surat dan dibagikan kepada orang tua kalian. Begitu ya. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan kelas, mari kita lihat dulu tata tertib apa saja yang berlaku di sekolah kita. Nah, balik lagi ya. Berarti kita akan membuat apa nih hari ini anak-anak? Keyakinan kelas. Kalau di tata tertib itu ada misalnya tidak boleh membawa barang berharga atau tidak boleh membawa handphone dan lain-lain. Nanti di keyakinan kelas ini kita ubah kata-kata tidak bolehnya atau kata-kata negatifnya kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Misalnya tidak boleh terlambat, berarti kita ganti dengan apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Baik, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita melihat kembali tata tertib apa saja yang ada di sekolah kita. Sebenarnya sudah dibagikan dalam bentuk surat ya, tapi kita lihat bersama-sama lagi. Tata tertib peserta didik. Di sini ada banyak ya, ada kedisiplinan, peserta didik datang sekolah paling lambat 5 menit, berperan aktif, mengerjakan tugas, memperlihatkan dan meminta tanda tangan orang tua, membawa alat pelajaran yang lengkap dan lain-lain. Jadi Pak Yosef mengingatkan saja ya. Selanjutnya tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Lalu di sini tidak dibenarkan membawa buku yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Nah ini kan kata-katanya negatif ya. Nanti di kesepakatan kelas atau di keyakinan kelas kita ubah kata-kata negatifnya ini menjadi kata-kata yang positif dan kita yakini bahwa kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat harus kita laksanakan. Nah di sini Pak Yosef mengingatkan kembali ya, kalian baca tentang tata tertib, pengulangan dan lain-lain, tentang kerjasama, kemudian kesopanan,
kemandirian, kerajinan, kejujuran, dan pemimpinan, serta yang terakhir adalah tentang ketaatan. Akan buat dalam kelompok. Jadi nanti ketika Bapak memberikan kertas ini, silahkan kalian mendiskusikan dulu di dalam kelompok kecil. Kira-kiranya di dalam kelompok kecil itu keyakinan kelas apa yang akan kita buat. Bisa ya, setiap kelompok nanti Pak Yosef akan berikan sebanyak 2 kertas. Silahkan kalian sepakati dari banyak tata tertib yang tadi Pak Yosef ingatkan, tulis 2 saja. Setelah kalian tulis, silakan kalian tempelkan kesepakatan tulisan ini di papan tulis yang sudah Pak Yosef sediakan. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Jadi Pak Yosef ulangi lagi. Silahkan kalian diskusikan dulu di dalam kelompok kecil kesepakatan apa yang akan kita buat di tahun ajaran ini. Baik, Pak Yosef akan bagikan untuk kelompok 1. Silahkan siapa saja boleh menulis. Silahkan. Jadi penulisnya 2 orang saja ya, tapi isinya adalah hasil diskusi dari kelompok kecil. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the broad lesson. Silakan Pak Yosef beri waktu 10 menit untuk menulis dan mendiskusikan kesepakatan kelas yang akan kita buat. Silakan kalian diskusikan. Silakan kalian diskusi kesepakatan kelas apa yang kalian sepakati dalam kelompok kalian. Setelah itu kalian tulis. Kalau sudah ditulis, silakan kalian tempel. Silakan semuanya ikut berperan. Jadi 2 orang yang menulis saja dalam satu kelompok. Saya sudah berikan waktu ya. Kira-kiranya semuanya sudah menulis di dalam kelompok keyakinan masing-masingnya? Kalau sudah, silakan mulai dari kelompok 1 menempel keyakinan kelasnya di papan tulis yang sudah baik disiapkan. Silakan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 4 dan kelompok 5 silakan tempel. Silakan tulis. Ayo lanjut atau bagi yang sudah silakan. Kelompok 2 mungkin belum, kelompok mana lagi. Silakan ditempel. Ya. Tidak usah berurutan, tidak apa-apa. Tidak usah berurutan, tidak apa-apa. Atasnya. Baik, masih ada kelompok mana yang belum? Baik, kalau tidak ada, dari diskusi hasil kelompok kalian masing-masing ternyata sudah ada
kesepakatan kelas. Pak Yosef akan pilih kesepakatan kelas mana yang akan kita pilih ya. Nah, kenapa Pak Yosef memilih 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa Pak Yosef pilih 7? Karena ternyata dari 10 tulisan yang kalian tulis, ada tulisan yang sama. Jadi kita akan pilih sebanyak 7 saja ya. Karena dari 10 yang dibuat ternyata 3-nya sama ya. Yang pertama adalah satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Yang kedua, berkata sopan selama di kelas. 3, tertib saat belajar di kelas. 4, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 5, harus menghargai dan menghormati sesama. 6, saling mengingatkan, mendukung dan membantu teman ketika kesulitan. Dan yang ketujuh itu adalah datang sekolah tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, mari kita bersama-sama saling meyakinkan, termasuk Pak Yosef dan kalian saling meyakinkan bahwa keyakinan kelas itu, keyakinan kelas 6E yang sudah kita buat, kita yakini bahwa keyakinan kelas itu bisa kita lakukan. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, kalau kalian yakin, silakan anak-anak setelah ini kalian menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, jadi Pak Yosef sudah menyiapkan nama-nama kalian. Silakan kalian tanda tangan di tempat yang sesuai dengan nama kalian. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian hari ini sudah bisa bekerja sama dengan baik. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas 6E. Pak Yosef harapkan keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita buat ini kita laksanakan bersama-sama ya. Kita laksanakan bersama-sama. Kita untuk meyakinkan kelas ini, mari kita baca bersama-sama keyakinan kelas untuk memperkuat kita, untuk meyakinkan kita agar keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan. Mulai dari keyakinan kelas 6E, kita baca bersama-sama ya. Keyakinan kelas 6E, silakan 1, 2, 3. 1. Orang berbicara yang baik mendengarkan. 2. Berkata sopan selama di sekolah. 3. Tertib saat belajar kelas. 4. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. 5. Saling menghormati dan menghargai teman. 6. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu teman ketika kesulitan. 7. Datang ke sekolah tepat waktu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menjawab. Sekarang Pak Yosef ingin tanya sekali lagi, apakah keyakinan kelas 6E
Yakin bisa kita laksanakan bersama? Yakin. Yakin tidak? Yakin. Kalau kalian yakin, Pak Yosef juga yakin. Keyakinan kelas 6E, mari kita laksanakan bersama-sama. Demikian anak-anak pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa keyakinan kelas ini nanti akan Pak Yosef print, akan Pak Yosef tempel keyakinan kelas ini agar kalian selalu ingat dengan keyakinan kelas kita. Jika tadi Pak Yosef dengar laporan dari ketua kelas, kabarnya kamu tadi bertengkar dengan Joshua. Betul sekali Pak, soalnya saya sangat kesal dengan Joshua karena Joshua terus menyangkut pekerjaan saya. Bukan hanya PR, terus kelas juga. Oh begitu. Kalau memang seperti itu, wajar sekali sih kamu marah pada Joshua. Jika Pak Yosef ada di posisi kamu, tentunya Bapak juga akan marah seperti kamu. Lalu, apa yang telah kamu lakukan kepada Joshua? Saya marah-marah dan apa saja saya menginginkan gereja itu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu adalah saya kan? Iya Pak, masa saya biasa saja, saya sudah berusaha susah payah mengerjakan tugas, tapi kalau saya nanti Joshua melakukan pekerjaan masih punya saya. Saya tidak berusaha. Ya, menurut Pak Yosef sih wajar sekali ya kamu marah karena kamu pasti tidak rela pekerjaan yang sudah kamu buat dengan susah payah dicontek begitu saja. Pak Yosef sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari yang sudah kamu lakukan. Misalnya saja kamu memukul Joshua. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai dengan berat meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati dan menghargai dan teman. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak? Penting Pak, Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? harus lebih sabar Pak. Apakah kamu bersedia melakukan hal tersebut? Bersedia Pak, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? saya akan bisa lebih sabar lagi dan tidak marah-marah. Jika ada teman yang menurut pekerjaan saya akan langsung melakukan kepada guru yang bersangkutan. Iya, tepat sekali Cika. Kamu tetap semangat ya. Nah, sekarang silakan kamu boleh kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Cika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika, saya murid kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Yosef mengenai masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Saya diajak untuk bisa mengendalikan amarah karena perilaku teman-teman. Saya harus banyak bersabar dan saling menghormati dan menghargai teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik Bu, tadi Pak Yosef mendengar laporan dari Bu Piket. Kabarnya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Ustaz. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Kayaknya sekitar 5 kali. Menurut kamu, sering datang terlambat itu apakah sebuah kesalahan? Iya Pak. Baik Rego, berbuat kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi.
Setiap orang tentunya pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kamu buat dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju kan? Baik, mari kita cari solusi bersama ya. Rego kan sering datang terlambat. Pasti karena ada alasan ya. Kenapa Rego sering datang terlambat? Karena saya tidurnya larut malam terus Pak. Soalnya saya main game dan nonton HP sampai larut malam. Jadi saya kurang tidur dan susah untuk bangun. Oh, baik. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Sesuai Pak, keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah tentang kedisiplinan waktu Pak. Menurut kamu, apakah disiplin waktu itu penting buat kamu? Penting sekali Pak. Dengan disiplin waktu, saya berarti sudah menghargai waktu dan hidup saya, bisa menjadi teratur dan tentu saja bisa menguasai pikiran saya sehingga saya bisa mendapat nilai yang bagus. Betul sekali, Rego. Dengan disiplin waktu sangat bermanfaat untuk kita. Misalnya, pekerjaan tentu saja akan cepat selesai dan tentu saja nilai-nilai kamu di sekolah pastinya akan menjadi bagus. Dan yang lebih penting, kamu akan terbiasa disiplin waktu. Nantinya, ketika kamu besar, kamu terbiasa disiplin waktu sehingga kamu akan menjadi orang yang sukses. Iya Pak, saya menyesal atas kesalahan yang telah saya berbuat. Saya menyesal karena sering datang terlambat. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya berbuat ya Pak. Sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan. Kamu sudah menyesali perbuatan yang telah kamu lakukan dan kamu sudah minta maaf. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan mengulangi main HP dan bermain game sehingga saya bisa tidur lebih awal dan bangun tidak mengantuk lagi sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, kamu sudah menemukan solusinya. Untuk itu, baik juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan lanjutkan belajar di kelas. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, Rego. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rego. Saya dari kelas 6D. Terima kasih Pak Yosef sudah mengajak saya untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Mulai hari ini, saya akan mengurangi main game dan main HP agar bisa tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, sehingga tidak terlambat sekolah. Terima kasih.